Hai, di sini saya akan menjelaskan tugas individu tentang tanah longsor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syahda Aurelia Dinta Azhara, kelas 11I absen 29. Selanjutnya, saya akan membacakan definisi tanah longsor. Brok DKK 1991 mengatakan bahwa tanah longsor adalah salah satu bentuk dari gerak massa tanah, batuan, dan runtuhan batuan atau tanah yang terjadi seketika yang bergerak menuju lereng bawah yang dikendalikan oleh gaya gravitasi dan meluncur dari atas suatu lapisan kedap yang jenuh air atau bidang luncur. Selanjutnya ada penyebab tanah longsor. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Erosi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang mengerus lereng tanah. Air yang mengerus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan menjadi penyebab longsor. Jenis-jenis tanah longsor. Ada 6 jenis tanah longsor, yakni 1. Longsoran translasi, 2. Longsoran rotasi, 3. Pergerakan blok, 4. Runtuhan batu, 5. Rayapan tanah, 6. Aliran bahan rombakan. Dampak positif tanah longsor. 1. Mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga alam ketika terjadi tanah longsor. 2. Meningkatkan kepedulian antar masyarakat karena ada banyak orang yang menolong korban-korban tanah longsor. Selanjutnya, dampak negatif tanah longsor. 1. Terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. 2. Terganggunya keseimbangan ekosistem. 3. Lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Mitigasi tanah longsor. 1. Hindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman. 2. Mengurangi tingkat keterjalan lereng. 3. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. 4. Penghijauan dengan tanaman berakar dalam. 5. Mendirikan bangunan berpondasi kuat. 6. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Berikut adalah daerah rawan tanah longsor di Indonesia. Pertama, Jawa Tengah. 2. Jawa Barat. 3. Jawa Timur. 4. Kalimantan Timur. 5. Sumatera Barat. 6. Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Sulawesi Selatan. 8. Bengkulu. 9. Sumatera Selatan. Dan yang ke-10 adalah Aceh. Berikut adalah foto peta tanah longsor di Indonesia. Selanjutnya ada daerah rawan tanah longsor di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu di Kabupaten Cilacap, 2. Banyumas, 3. Purbalingga, 4. Banjarnegara, 5. Wonosobo, 6. Batang, 7. Kabupaten Pekalongan, 8. Kabupaten Magelang, 9. Temanggung, 10. Blora, 11. Jepara, 12. Tegal, dan yang terakhir Kota Semarang. Daerah rawan tanah longsor di Purbalingga yaitu di wilayah Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotcari, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, dan sebagian wilayah Kaligondang, Prepet, dan Kutasari. Ini adalah peta tanah longsor di Purbalingga. Berikut 5 kasus bencana alam di Indonesia yang paling mematikan. 1. Bahorok, Sumatera Utara. Pada 3 November 2003, sebuah bukit terjal di dekat desa Bukit Selawang di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengakibatkan 90 orang luka, sementara ratusan lainnya luka ringan. Kedua ada Bandung, Jawa Barat. Pada 23 Februari 2010, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengakibatkan 17 orang luka, 11 orang hilang, 936 orang mengungsi, dan 33 orang meninggal dunia. Yang ketiga ada Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada 12 Desember 2014, di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, menelan korban jiwa sebanyak 125 orang.
Yang keempat ada Agam, Sumatera Barat. Pada 27 Januari 2013, melanda desa Kampung Dukuh Nagari, Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menimbun 15 rumah, diperkirakan 25 orang yang tertimbun dalam longsor. Yang kelima ada Buru Maluku. Pada 23 Juli 2010, di Dusun Waiteba, Kecamatan Wamsisi, Buru Selatan, Maluku, sebanyak 18 warga di dusun tewas tertimpa tanah longsor. Kesimpulan saya sendiri terhadap bencana tanah longsor adalah tanah longsor dapat terjadi karena proses alam ataupun karena dampak kecerobohan manusia. Maka dari itu, untuk mengurangi faktor bencana longsor, kita harus paham dengan lokasi-lokasi pembangunan, seperti menghindari membuat sawah di atas tebing, menghindari penebangan pohon di sekitar lereng, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya menambahkan 4 contoh foto bencana tanah longsor. Sekian penjelasan dari saya mengenai bencana tanah longsor. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri. Terima kasih.